Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silmi Ainaya selaku mahasiswa STI Al-Hikmah Jakarta. Saya dari Prodi PGB. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas buat saya dari mata kuliah Analisis dan Kurikulum yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak MHD Soleh MPD. Nah, baiklah, langsung saja kita simak presentasi ini dengan tema kurikulum di masa COVID-19 atau COVID-19 ini. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa pandemi ini sangat berdampak pada sektor kehidupan, apalagi di dalam sektor pendidikan. Karena kan secara umum kependidikan masih belum berjalan secara normal atau secara tatap muka. Nah, proses pembelajaran di masa pandemi ini kita semua tentu sudah tahu ya, bahwa begitu cukup merepotkan sekali, apalagi khususnya untuk sebagian para orang tua atau wali murid. Karena kan secara dimana sebelumnya anak-anak itu belajar di sekolah, tapi sekarang berubah belajarnya di rumah. Kondisi saat ini sangat berakibat pada pelaksanaan kurikulum yang tidak maksimal, karena pembelajaran jarak jauh yang dilakukan guru itu mengakibatkan pengelolaan kurikulum menjadi tidak baik, dan guru dalam menyampaikan materi melalui media online terkesan hanya sekedar mengejar ketuntasan materi pembelajaran yang harus disampaikan dalam kurikulum saja, tanpa memperhatikan ketuntasan belajar peserta didik dalam setiap kompetisi dasar yang harus dicapai oleh mereka. Nah, selain itu, waktu pembelajaran menjadi berkurang karena guru harus mengurangi beban belajar peserta didik yang tidak memungkinkan belajar secara online, sehingga mengakibatkan penyampaian materi pembelajaran menjadi tidak utuh. Nah, sekarang kita lihat dari sisi orang tua ya. Dengan adanya pembelajaran dari rumah, tentunya berakibat pada pelimpahan tugas guru lebih dominan beralih pada orang tua. Namun, karena keterbatasan pemahaman orang tua dalam mendampingi anak belajar, itu menjadi aspek utama kendala keterlaksanaannya pencapaian kurikulum secara online ini. Nah, pelaksanaan kurikulum di masa pandemi ini juga berdampak pada peserta didik, karena peserta didik kesulitan konsentrasi dalam belajar dikarenakan kebanyakan guru lebih banyak memberikan soal-soal atau tugas-tugas tanpa memberikan pemahaman untuk mereka dalam menyerap materi-materi. Nah, selain itu juga belajar secara online menyebabkan diskusi tanya jawab antar guru dan peserta didik itu terkurangi, sehingga mengakibatkan kebosanan bagi peserta didik itu sendiri. Nah, dari uraian permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, menurut yang disampaikan dalam siaran pada tanggal 7 Agustus 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim memberikan 3 opsi kurikulum untuk dipergunakan dalam solusi di masa pandemi ini. Nah, diantaranya yaitu 1. Tetap melaksanakan kurikulum 2013. Nah, opsi yang kedua yaitu menggunakan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus.
Nah, yang ketiga yaitu melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, kalau kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud itu merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Nah, kalau asesmen non-kognitif ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti misalnya kesenangan siswa selama belajar dari rumah. Nah, sedangkan asesmen kognitif ditunjukkan untuk menguji kemampuan dan pencapaian pembelajaran siswa. Nah, dari kedua asesmen itu digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang masih tertinggal. Baik, berdasarkan permasalahan dan solusi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan guru dalam pemenuhan ketuntasan target pencapaian kurikulum dapat diatasi dengan solusi menggunakan kurikulum darurat yang berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, kesimpulan selanjutnya, dalam mengatasi keterbatasan waktu pembelajaran, pemerintah telah memberikan kebijakan adanya relaksasi bagi guru agar dapat fokus memberikan pembelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam. Nah, kesimpulan yang terakhir, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada orang tua dan siswa, pemerintah juga telah menyiapkan modul pembelajaran yang mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri, didampingi oleh orang tua atau wali. Demikian presentasi saya dengan tema kurikulum di masa COVID-19 ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.